Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing. Selamat siang, sugeng siang. Dan selamat malam, lana sugeng dalu. Para sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua, pecinta Tosanaji khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, juga semua orang yang melihat video ini. Jangan lupa bantu untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke video selanjutnya. Kali ini saya akan mereview 3 keris pusaka. 3 keris pusaka yang baru saya dapatkan belum lama ini. Barangkali ada yang berjodoh dan mau alih rawat atau memaharinya. Mulai dari yang pertama ini. Yang pertama ini menggunakan warangka Gayaman Surakarta kayu timoho. Handlenya juga kayu timoho. Menggunakan pendok blewah mamas. Isinya yang seperti ini. Ini adalah keris brojol. Untuk dapurnya dapur keris brojol, karena tidak pakai tekel alis ya, jadi brojol. Keris brojol. Untuk pamornya pamor meteorit. Untuk tuah yoni atau filosofinya, keris brojol ini melambangkan brojol atau lahir kembali. Nah, kalau zaman dulu keris brojol ini banyak dipakai oleh para dukun bayi untuk nek tinggal dadi ben gampang brojole cara wong Jawa, biar mudah brojol brojol itu keluar. Untuk pamornya sendiri, pamor meteorit ini melambangkan kesinambungan dan keseimbangan antara perpaduan antara bahan dari langit dan bumi. Jadi diharapkan pada pemiliknya yang memiliki keris brojol pamor meteorit ini untuk memiliki kesinambungan dan keseimbangan di dalam hidupnya, dalam hal apapun. Jadi seimbang dalam hal kesehatan, seimbang dalam hal keuangan, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Ini yang pertama untuk keris brojol ini. Maharnya murah saja, tidak sampai 1 juta. Bagi yang berminat atau ingin memiliki keris ini, bisa japri atau WA admin ya. Untuk yang berikutnya, ini masih menggunakan warangka Gayaman Solo. Untuk kayunya ini kayu jati. Pendoknya blewah mamas juga lawasan. Untuk handlenya ini kayu jati juga. Isinya seperti ini. Ini masih keris brojol, tetapi berbeda dengan yang tadi. Keris brojol. Kalau ini besinya besi gapit ya, atau istilahnya besi ceblokan. Tidak diketahui asal usulnya sendiri. Untuk besi gapit ini memang dibikin seperti ini atau dulunya besinya sudah putus atau pugut atau gimana dan disambung. Istilahnya besi gapit wayang. Untuk pamornya ini pamor merambut atau kulit semongko ya. Pamor merambut kulit semongko. Besinya gapit wayang, besi gapit
Ini biasanya keris-keris Psigapit itu kalau nggak era Mojopahit, era Pajajaran atau era Cirebon. Kalau ini estimasinya era Pajajaran. Psigapit sendiri diyakini memiliki tuah atau yoni tersendiri. Biasanya kalau sudah waktunya Psigapit ini akan tertinggal di dalam handle, di dalam gagangnya ini, dan nantinya menjadi biasa disebut jadi besi kurung. Itu bagi beberapa kalangan diyakini bisa membawa kejayaan dan kekayaan kalau besi kurung itu. Tapi nanti suatu saat kalau memang sudah waktunya. Untuk maharnya sendiri nanti kalau ada yang cocok bisa japri, yang jelas di bawah 1 juta. Ini untuk yang berikutnya lagi ada ini menggunakan warongkonya sandang walekat iras, tidak sambungan. Warongko sandang walekat. Untuk kayunya ini kayu jati juga, handle kayu jati, handlenya model Jogja, tidak pakai pendok. Untuk isinya seperti ini isi. Ini keris pulang geni. Keris pulang geni. Untuk pamornya sendiri pamor singkir geni atau singkir angin. Keris pulang geni luk 5. Pamor singkir ini diyakini dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak disukai atau tidak diinginkan, atau hal-hal negatif seperti hal-hal gaib, energi negatif, atau menyingkirkan sengkolo. Sengkolo itu apa ya namanya? Seperti kesialan lah, membuang sial lah. Jadi menyingkirkan atau menolak hal-hal yang tidak diinginkan, istilahnya seperti itu. Diharapkan oleh sang empu bisa seperti itu. Pamor singkir pulang geni luk 5. Ini sangat tua ya, udah sangat gripis sekali ini. Keris pulang geni luk 5. Untuk maharnya sendiri masih di bawah 1 juta. Bagi yang berkenan atau berminat bisa langsung japri ke admin atau WA-nya admin, nanti sudah tertera di deskripsi. Terima kasih, salam rahayu, salam budaya, dan selamat segala.